Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali bersama saya Dika Widiawati dengan NIM A210180109. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi ekonomi kelas 12 semester ganjil, yaitu materi mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Untuk pokok pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, pengertian akuntansi, yang kedua, memakai informasi akuntansi, yang ketiga, karakteristik kualitas informasi akuntansi, yang keempat, prinsip dasar akuntansi, yang kelima, bidang-bidang akuntansi, dan yang terakhir, profesi dalam akuntansi. Mendengar kata akuntansi, pasti yang ada di pikiran kita yaitu mengenai uang, pencatatan, dan kalkulator. Lalu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan akuntansi itu? Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas, serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Pengertian ini menurut Asosiasi Akuntansi Amerika. Kita lanjut ke materi pemakai informasi akuntansi. Akuntansi menyediakan informasi untuk berbagai pihak sesuai dengan kebutuhannya. Pemakai atau pengguna informasi akuntansi itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, pihak internal dan pihak eksternal. Lalu, apa sih yang membedakan antara pihak internal dan pihak eksternal? Pihak internal adalah pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Sedangkan pihak eksternal adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan, tetapi berkepentingan terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan. Kita masuk ke pihak internal. Siapa saja sih yang termasuk dalam pihak internal itu? Yang pertama, ada pimpinan perusahaan. Yang kedua, kepala bagian akuntansi. Yang ketiga, kepala bagian keuangan. Yang keempat, kepala bagian lainnya. Untuk pihak eksternal, siapa saja sih yang termasuk dalam pihak eksternal itu? Pertama, ada pemilik perusahaan. Siapa sih pemilik perusahaan? Pemilik perusahaan adalah orang atau badan yang menyediakan modal bagi perusahaan. Yang kedua, ada kreditor. Kreditor adalah pemberi pinjaman, bisa berupa bank atau lembaga keuangan lain. Yang ketiga, badan pemerintah. Jika perusahaan menghasilkan laba, maka pemerintah akan memungut pajak berupa pajak penghasilan. Yang keempat, ada pelanggan. Pelanggan adalah orang-orang atau badan usaha lain yang menjadi mitra perusahaan. Masuk ke materi karakteristik kualitas informasi akuntansi. Kualitas informasi akuntansi itu ada dua, ada kualitas informasi akuntansi dasar atau utama dan kualitas informasi akuntansi sekunder. Kualitas informasi akuntansi dasar di sini maksudnya itu harus ada di setiap informasi akuntansi. Untuk karakteristik kualitas informasi akuntansi sekunder itu maksudnya sebagai penunjang dalam mempengaruhi seberapa bergunanya informasi yang tersaji.
Untuk karakter kualitas informasi akuntansi dasar, yang pertama itu relevan. Relevan di sini maksudnya informasi akuntansi itu dikatakan relevan jika dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang peristiwa di masa lalu dan membantu memprediksi peristiwa masa depan. Yang kedua, reliable atau dapat diuji. Dapat diuji atau reliabilitas dapat diartikan sebagai suatu keandalan yang menunjukkan seberapa jauh informasi yang didapat secara akurat. Kualitas informasi akuntansi menjadi reliability jika memenuhi unsur lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Untuk karakteristik kualitas informasi akuntansi sekunder, pertama, dapat diverifikasi. Laporan keuangan harus dapat diverifikasi oleh akuntan-akuntan lain dengan metode yang sama, atau bisa juga diartikan harus dapat diuji. Yang kedua, ketepatan waktu. Ketepatan waktu adalah seberapa cepat informasi tersedia bagi pengguna informasi akuntansi. Menyajikan informasi akuntansi tidak tepat waktu menjadikan informasi yang kurang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam menyajikan informasi akuntansi itu harus tepat waktu ya. Yang ketiga, karakteristik kualitas informasi akuntansi sekunder itu dapat dipahami atau understandability. Maksudnya adalah sejauh mana informasi yang ada dapat dipahami. Yang keempat adalah komparatif. Komparatif adalah sejauh mana standar dan kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Selanjutnya, prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar dalam akuntansi berguna untuk membuat laporan keuangan menjadi akurat. Selain itu, dengan menjadikan prinsip akuntansi sebagai acuan, laporan yang dihasilkan juga menjadi lebih sesuai dengan informasi yang tersedia. Nah, terdapat 10 prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi. Yang kedua, prinsip periode akuntansi. Yang ketiga, prinsip biaya historis. Yang keempat, prinsip satuan moneter. Yang kelima, prinsip kesinambungan usaha. Yang keenam, prinsip pengungkapan penuh. Yang ketujuh, prinsip pengakuan pendapatan. 8. Prinsip mempertemukan. 9. Prinsip konsistensi. Dan terakhir, prinsip materialitas. Untuk bidang-bidang dalam akuntansi itu dibagi menjadi 8. Yang pertama ada akuntansi keuangan, di mana dalam bidang ini dia mengkhususkan pada proses pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal. Bidang akuntansi yang kedua yaitu pemeriksaan akuntansi atau auditing. Bidang ini mengkhususkan pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara independen. Yang ketiga, akuntansi manajemen, mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen menjalankan perusahaan. Yang keempat, akuntansi biaya,
Bidang ini berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Yang kelima, akuntansi perpajakan. Mengkhususkan pada penyiapan data yang diperlukan untuk perhitungan pajak. Yang keenam, ada akuntansi anggaran, di mana bidang ini berhubungan dengan rencana pengeluaran perusahaan dan membandingkannya dengan pengeluaran aktual. Selanjutnya ada akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan diri dalam penyajian laporan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan serta pelaporan data keuangan. Kita masuk ke materi jenis profesi dalam akuntansi. Ada yang tahu ada berapa jenis profesi dalam akuntansi itu? Ya, jenis profesi dalam akuntansi itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada akuntan perusahaan atau internal. Akuntan perusahaan internal merupakan akuntan yang bekerja dalam perusahaan dan bertanggung jawab atas berbagai fungsi akuntansi serta keuangan perusahaan. Akuntan perusahaan atau internal biasanya bertindak sebagai pengontrol keuangan perusahaan atau sebagai auditor untuk seluruh kegiatan perusahaan. Yang kedua ada akuntan publik. Akuntan publik adalah profesi akuntan independen atau bebas secara individu maupun berkelompok untuk membentuk bidang akuntansi pada perusahaan atau organisasi bisnis maupun non-bisnis. Tugas seorang akuntansi publik utamanya adalah untuk mengecek laporan seputar keuangan di sebuah perusahaan, apakah laporan keuangan tersebut sesuai dan wajar. Yang ketiga ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah seorang akuntan yang bekerja di lingkungan lembaga pemerintahan di Indonesia. Tugas utamanya yakni mengendalikan, merencanakan, serta melakukan pengecekan atas penggunaan kekayaan negara. Yang keempat ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah seorang akuntan yang bekerja pada lembaga pendidikan yang mempunyai tugas utama yaitu mengajar dan mengembangkan ilmu akuntansi. Contoh dari akuntan pendidik adalah dosen atau guru yang mengajar di universitas atau lembaga pendidikan lainnya. Baik, sekian materi saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.